yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di bawah tenda sukacita ini. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini, kita semua hadir dan bersatu hati hendak memadahkan syukur atas rahmat Tuhan yang berlimpah di dalam kongregasi CB. Pada hari ini, kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus genap 100 tahun berkarya di Indonesia. Pengorbanan dan kesetiaan mereka telah membuahkan hasil yang melimpah dalam karya kesehatan, pendidikan, pastoral, dan sosial. SMP Santo Pius X Lewoleba adalah salah satu bentuk karya pendidikan yang pada hari ini genap berusia 60 tahun. Kami bersyukur atas keberanian yang tangguh, pengorbanan serta cinta yang tulus dari para suster yang rela meninggalkan segala-galanya demi menaburkan benih iman di tanah air Indonesia. Dalam perayaan syukur ini, kita pun hendak berdoa untuk para suster CP yang telah mendahului kita menghadap Bapa di surga, khususnya untuk ke-10 suster misionaris yang pertama, dan juga para suster yang pernah berkarya di Indonesia Timur. Serta kita hendak berdoa untuk Bapak, Ibu Guru SMP Santo Pius X yang telah menghadap Bapak. Semoga mereka semua berbahagia di rumah Bapa dan menjadi pendoa bagi kita semua. Saudari-saudari yang terkasih, Tuhan menyertai dan melindungi para suster misionaris dan para suster CB yang berkarya di Indonesia. Spiritualitas Bunda Elizabeth telah menghantar hati mereka untuk berkarya demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa-jiwa. Cinta yang tulus, pengorbanan dan jerih payah para suster berbuah melimpah dan bertumbuh suburnya kongregasi CB di Indonesia. Tuhan memberkati kongregasi CB dengan panggilan yang subur, rekan-rekan kerja yang penuh dedikasi, karya-karya yang berkembang, dan begitu banyak orang yang berkehendak baik menolong, membantu karya kerasulan kongregasi. Sungguh nyatalah penyelenggaraan ilahi dalam perjalanan kongregasi di Indonesia hingga usianya yang sekarang. Di bawah tema Setia Misi Membangun Negeri, kami hendak menyatukan kegembiraan kami dalam perayaan syukur Ekaristi yang akan dipimpin oleh Monsinyur Franciscus Kopongkung PR. Dan sekarang, marilah kita bangkit berdiri dan mengarahkan hati dengan menyanyikan lagu pembuka. Pujilah namanya hingga
serta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari terkasih, para suster, biarawan-biarawati, rekan-rekan imam, para siswa-siswi, pelajar SMP Santo Pius ke-10, para alumni, dan semua kita yang dikasihi Tuhan. Kita menghaturkan syukur kepada Tuhan untuk memperingati dan merayakan 100 tahun kehadiran kongregasi Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus di Indonesia, juga 60 tahun hadirnya lembaga pendidikan Santo Pius ke-10, SMP Santo Pius ke-10 di Lewoleba, di Lembata. Kita bersyukur atas cinta dan kebaikan Allah melalui kongregasi, juga melalui lembaga pendidikan ini. Kita memohon melalui perayaan ini berkat Allah tetap terus mengalir bagi kita semua, bagi siapa saja yang dilayani, dijumpai oleh Tuhan melalui kongregasi para suster Cinta Kasih Carolus Borromeus, juga melalui lembaga pendidikan SMP Santo Pius ke-10. Semoga pengalaman perjumpaan dengan Allah melalui mereka dan siapa saja dan kita semua semakin meneguhkan, semakin menguatkan, semakin memperkaya hidup kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai umat Tuhan dalam kehidupan kita, sekaligus juga menjadi putra-putri bangsa yang baik, yang mencintai bangsa dan negara ini, boleh mengabdi dan memberi diri untuk kepentingan bangsa, dan tentu saja untuk kepentingan gereja. Mari saudara-saudari mengawali perayaan ini dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita dan kita mohon ampun. Saya mengaku, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amen.
Ya Tuhan sumber kasih dan setia, kami bersyukur atas rahmat kesetiaan-Mu yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami hingga saat ini. Tahun 2018 ini kongregasi CD genap berusia 100 tahun berkarya di Indonesia, dan juga lembaga pendidikan SMP Santo Pius ke-10 genap berusia 60 tahun berada di tanah Lembata. Dalam perjalanan panjang ini kami telah mengalami kebaikan dan kasih setia-Mu yang tak terhingga. Engkau hadir dan berkarya dalam suka dan duka. Kami bersyukur atas para suster misionaris dan para pendahulu kami yang telah berjasa dalam mengembangkan hidup dan karya kongregasi. Semoga semangatnya mengobarkan hati kami untuk meneruskan karya bakti mereka dalam kesetiaan kami dalam bermisi membangun negeri ini. Dengan pengentaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat yang terkasih, kita semua dipanggil untuk ambil bagian dalam karya perutusan Yesus, yaitu setia pada tugas perutusan dan mewujudkan nilai-nilai Injil. Untuk itu, bacaan-bacaan yang akan kita dengar hari ini mengingatkan kita sekalian untuk senantiasa ikut serta dalam mewartakan kabar baik Tuhan kepada orang-orang yang miskin, menderita, sengsara, dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Maka kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya.
dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini,
sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Tahun rahmat Tuhan telah datang, dan mata semua orang tertuju kepada Dia. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus kembali ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Kita dengar dalam Injil tadi apa yang Yesus lakukan di dalam bait suci. Setelah membaca dari Alkitab, kitab Nabi Yesaya, Ia kembalikan kitab itu ke pejabat. Dan sebelum mengembalikan Alkitab itu, Dia menyerukan, tahun rahmat Tuhan telah datang, dan mata semua orang tertuju kepada Dia. Kenapa mata semua orang tertuju kepada Dia? Karena Dialah orang yang diurapi, karena Dialah orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Mata semua orang tertuju kepada Dia, karena Dialah yang menghadirkan tahun rahmat Tuhan itu datang. Dan tahun rahmat Tuhan itu sangat berhubungan erat dengan kehadirannya di tengah dunia ini, dengan misi perutusannya di tengah dunia ini. Dia datang ke dunia untuk melaksanakan kehendak Bapa, menjalankan misi perutusan Bapa, menyampaikan kabar baik kepada manusia, kabar baik secara khusus kepada orang-orang miskin. Dia datang untuk membawa pembebasan kepada manusia yang berada di dalam situasi-situasi terbelenggu, situasi-situasi tertindas. Ia datang untuk membuka mata orang buta untuk melihat. Melalui kehadirannya, karya perutusan dan pelayanannya, seluruhnya adalah tahun rahmat Tuhan. Saudara-saudari terkasih, tahun rahmat Tuhan tidak kenal batas waktu dan tempat, tidak membeda-bedakan dahulu dan sekarang. Tahun rahmat Tuhan terbentang luas, karena di sanalah Tuhan telah hadir, berkarya secara langsung maupun melalui segala peristiwa, situasi, dan juga melalui karya-karya yang dilaksanakan oleh manusia yang Dia utus dalam kehidupan ini.
karya-karya besar maupun karya-karya kecil dan sederhana. Bentangan waktu dari dulu sampai sekarang adalah masa tahun penuh rahmat. Kita merayakan 100 tahun hadirnya kongregasi para suster cinta kasih Carolus Borromeus. 100 tahun hadir di tanah air. Memang angka itu berarti bermakna. 100 tahun. Tetapi syukur kita memaknai kehadiran suatu kongregasi yang menerima misi perutusan, yang adalah misi perutusan Yesus dan dilanjutkan oleh gereja. Dan setiap kongregasi mengambil bagian dalam misi gereja yang diberikan Tuhan adalah satu misi untuk selalu menyadari, menghadirkan dan membawa manusia kepada melihat bahwa saat inilah dari dulu sampai sekarang adalah tahun rahmat Tuhan. 100 tahun sebetulnya bukan soal waktu, tetapi 100 tahun itulah dimaknai sebagai tahun rahmat Tuhan yang tidak akan pernah kenal batas waktu dan tempat, baik di Eropa, di Indonesia, maupun di tanah lembata ini. 100 tahun, tahun penuh rahmat Tuhan. Haruslah kita yakin dan mengatakan demikian, karena tahun rahmat Tuhan itu melekat dengan pribadi Yesus Sang Juru Selamat, Yesus Sang Guru, Yesus Pemimpin, Yesus Gembala Baik, Yesus Imam Agung, Yesus Sang Penyelamat kita. 100 tahun, tahun penuh rahmat, karena karya-karya yang diemban, yang dijalankan oleh sebuah kongregasi, sebagaimana yang dikatakan tentu dengan semangat pendiri Bunda Elizabeth, bukan mengandalkan kepintaran, bukan mengandalkan kekuatan, bukan mengandalkan apa-apa dari dirinya yang dia pandang seorang yang bodoh, yang dianggap sebagai seorang yang bodoh, tetapi justru yang bodoh di tengah dunia adalah yang dipilih Tuhan. Karya-karya besar atau karya-karya apapun adalah karya di bawah kekuatan roh. Roh Tuhan telah mengurapi aku. Oleh karena itu aku diutusnya untuk menyampaikan kabar baik kepada dunia, kepada orang miskin, kepada orang yang terbelenggu, kepada orang yang buta supaya bisa melihat. Banyak karya-karya yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan di tengah dunia ini. Banyak karya-karya yang telah dilakukan oleh gereja. Karya-karya pendidikan, karya-karya kesehatan, karya-karya sosial, kemasyarakatan, dan lain-lain sebagainya. Banyak karya gereja, tetapi semua karya itu adalah karya bukan karena kemampuan-kemampuan manusiawi kita, bukan karena kepintaran, bukan karena kehebatan, tetapi sebagaimana yang ditegaskan oleh Santo Paulus, aku datang dalam kelemahan, supaya hal-hal besar itu bukan karena
kekuatan saya, tetapi adalah kekuatan Roh. Sebagai murid Tuhan dalam hidup di tengah dunia dewasa ini, banyak hal bisa kita lakukan untuk membangun masyarakat melalui bidang apa saja. Kita bisa membuat banyak, kita bisa bekerja banyak, dan bisa menghitung-hitung berapa banyak yang sudah kita lakukan. Tetapi ketika kita tampil sebagai seorang yang menjalankan misi Tuhan, misi kita adalah misi karya Roh Kudus. Tanpa Roh, semuanya mati. Semuanya tidak ada arti apa-apa. Ketika orang hidup, bekerja, berkarya di dalam Roh, karya itu sekecil apapun memberi hidup yang besar, karena di sana dengan bimbingan Roh kita membawa hidup kepada siapa saja di tengah dunia ini. Saudara-saudari terkasih, pelayanan gereja, pelayanan kongregasi adalah satu pelayanan yang mengarahkan mata siapa saja untuk tertuju kepada Yesus. Dialah di tengah segala kesibukan hidup, di tengah segala pergulatan, di tengah segala macam tantangan dunia dewasa ini, mata kita tidak boleh lepas untuk tertuju kepada Dia. Kita menaruh perhatian dan kita mengarahkan perjalanan dengan bimbingan Roh supaya mata hati kita tertuju kepada Tuhan. 60 tahun Lembaga Pendidikan Santo Pius ke-10 Lowoleba ini salah satu karya dari gereja diemban oleh para suster kita, Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus. 60 tahun hadirnya sebuah lembaga pendidikan, pasti sudah banyak yang dihasilkan. Manusia-manusia yang berguna, manusia-manusia yang sukses di dalam kehidupan, manusia-manusia yang sukses dan berhasil dalam hidup bukan dari sisi berapa banyak orang yang telah bergelar sarjana, berapa banyak orang yang telah duduk di dalam jabatan apapun di tengah kehidupan ini. Orang yang sukses adalah orang yang dalam hidup ini di tengah situasi dan tantangan apapun, matanya tidak pernah lepas tertuju kepada Tuhan. Apakah kita di tengah hiruk pikuk hidup dunia ini, di tengah banyak tantangan dewasa ini, juga membiarkan mata hati kita tertuju kepada Tuhan, ataukah beralih kepada hal-hal lain yang menurut ukuran dunia mungkin lebih menggairahkan, mungkin lebih membuat kita merasa itu kehebatan kita, mungkin lebih membuat kita merasa bahwa kita akan lebih nyaman, kita akan lebih berbahagia, kita akan menjadi lebih hebat tatkala mengalihkan mata hati kita dari Tuhan kepada hal-hal yang lain. Apakah dalam hidup kita dewasa ini, siapapun, kita hidup di dalam Roh Tuhan, atau kita membiarkan diri dikuasai oleh roh lain, roh kekuasaan, roh untuk cari kekayaan, roh untuk memeras dan menindas, dan roh-roh dunia ini yang mungkin saja bisa menjauhkan kita dari Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita beralih dari perhatian kita kepada Tuhan dan kita biarkan diri kita dipenuhi dengan roh yang lain,
kita tidak akan mungkin memberikan hasil, dan diri kita pasti juga gagal dalam kehidupan ini. Kita bersyukur 60 tahun lembaga pendidikan ini pasti sudah memberikan kontribusi, telah memberikan sumbangan, dan yang terpenting telah membawa anak-anak didik untuk berjumpa dengan Tuhan, menjadi seorang beriman dalam kehidupan ini. Di tengah tantangan dewasa ini, mendidik manusia-manusia generasi baru adalah tugas semua kita, adalah tugas yang penting. Di tengah kemajuan teknologi, di tengah sekian banyak pengaruh yang datang dari luar, pertanyaan besar bagi kita, keluarga kita, para pendidik, mampukah kita di tengah sekian banyak tantangan, sekian banyak pengaruh yang datang masuk ke tengah kehidupan kita, mampukah kita tetap mengarahkan anak-anak kita untuk tertuju perhatiannya kepada Tuhan, atau beralih kepada hal-hal lain yang begitu luar biasa, yang begitu hebat pada zaman kita sekarang ini? Apa kita mampu? Kita tidak akan mungkin mampu kalau bukan di bawah bimbingan Roh Kudus. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam perayaan 100 tahun Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus dan 60 tahun lembaga pendidikan ini, marilah, karena kita mengandalkan diri tidak akan mungkin kita sanggup menghadapi perubahan zaman, tantangan-tantangan yang besar. Maka marilah menyadari diri kita tidak akan mampu selain membuka hati kita kepada Roh Kudus. Biarkanlah Roh Kudus membimbing kita, menguatkan kita. Biarkan Roh Kudus menghindarkan kita dari percaya kepada janji-janji muluk dunia ini. Biarkan Roh Kudus membuat kita untuk tidak jatuh dalam kepentingan-kepentingan dunia ini, harta, kuasa, dan lain sebagainya. Dan biarkan Roh Kudus memusatkan perhatian kita seluruhnya penuh kepada Yesus Tuhan kita, dan membawa anak-anak kita untuk berjumpa dengan Dia, sehingga mereka boleh menjadi putra-putri gereja yang baik, sekaligus juga menjadi putra-putri bangsa yang baik, menjadi anak-anak yang 100% Katolik dan juga 100% Indonesia melalui pendidikan pendampingan kita. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kongregasi ini, memberkati Santo Pius ke-10, juga memberkati kita sekalian, dan Bunda Elizabeth, pendiri kongregasi ini, yang mencintai misteri salib, yang percaya akan kekuatan salib, mendoakan kongregasi kita sekalian dan juga lembaga pendidikan Santo Pius ke-10. Amin. Saudari-saudari yang terkasih, sekarang kita akan menyiapkan diri untuk mengikuti pelantikan Badan Pengurus Alumni SMP Santo Pius X Lewoleba. Diyakini bahwa paguyuban alumni SMP Santo Pius X Lewoleba lahir untuk menjawab panggilan alma mater guna mengambil bagian dalam pelayanan pendidikan di rumah ini. Gerakan cinta alma mater ini akan berdaya guna bila pengurusnya mendapat kepercayaan dalam menjalankan fungsinya untuk membantu penyelenggaraan pendidikan di sini. Untuk itu, pada kesempatan berahmat ini, Badan Pengurus Paguyuban Alumni SMP Santo Pius X Lewoleba akan dilantik oleh Yang Mulia
Uskup Larantuka Monsinyur Fransiskus Koponggung. Yayasan Maria Bintang Samudra, Jalan Adi Sucipto, nomor 44, Tenfui Kupang. Sekolah menengah pertama, Santo Pius 10, akreditasi A, Jalan Trans Lembata dan seterusnya. Keputusan Kepala SMP Santo Pius 10, akreditasi A Lawoleba nomor 949-124.14 SMP /001 MM/2018 tentang pembentukan pengurus ikatan alumni SMP Santo Pius 10 Lawoleba. Menimbang, terbaca, mengingat, terbaca, memutuskan, menetapkan. Pertama, membentuk pengurus ikatan alumni SMP Santo Pius 10 Lawoleba dengan komposisi kepengurusan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. Kedua, pengurus alumni sebagaimana tercantum dalam diktum pertama mempunyai tugas: 1. Merumuskan AD HRT. 2. Menyelenggarakan rapat akbar alumni. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Lawoleba pada tanggal 7 Oktober 2018. Kepala SMP Santo Pius 10 Lawoleba, akreditasi A, Suster Mary Grace CB SPD. Saudara-saudari pengurus ikatan alumni SMP Santo Pius ke-10 yang saya kasihi, sudah banyak komunitas-komunitas alumni yang dibentuk dalam pelbagai jenis sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Setelah terbentuk, mereka bersemangat pada awal, sesudah itu tidak lagi kedengaran, tidak lagi aktif. Harapan saya sebagai seorang uskup, momen yang penting ini bukan sekedar satu perayaan, tapi adalah satu misi. Oleh karena itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sebelum kamu dilantik. Apakah kamu bersedia menerima dan melaksanakan tugas yang dipercayakan untuk menjadi pengurus alumni SMP Santo Pius ke-10 Lawoleba dengan ikhlas hati? Terima kasih atas kesediaan saudara-saudari untuk menerima tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kamu. Sekarang ucapkanlah janji kesediaan saudara-saudari di hadapan Allah dan juga seluruh umat yang hadir saat ini.
Saudara-saudari terkasih, kita telah mendengar janji dan kesediaan para pengurus alumni SMP Santo Pius X Lowoleba untuk melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Allah kepada mereka. Mari kita bersatu hati memohon berkat Allah bagi mereka yang dilantik dan juga bagi segenap alumni. Ya Allah yang mengetahui hati dan pikiran manusia, pada hari ini Engkau berkenan memilih saudara-saudari kami ini untuk mengambil bagian dalam pelayanan pendidikan di SMP Santo Pius ke-10 Lowoleba ini. Sudilah Engkau memberkati dan mendorong mereka untuk dengan rendah hati merelakan diri untuk tugas pelayanan ini. Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus hati dan penuh tanggung jawab. Sanggupkan mereka untuk memanfaatkan bakat dan kemampuan mereka untuk menunaikan tugasnya sebagai pengurus alumni SMP Santo Pius X Lowoleba dalam semangat cinta kasih seperti yang telah diajarkan dan ditunjukkan oleh Yesus Kristus yang datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Teguhkan janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu supaya mereka selama mereka melaksanakan tugas pelayanan ini mereka tetap setia akan janjinya demi Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari terkasih, dengan ini atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat dan para alumni dari lembaga pendidikan SMP Santo Pius X Lowoleba, saya meneguhkan saudara-saudari sekalian dalam tugas dan jabatan masing-masing dan tetap mendoakan saudara-saudari agar dapat melaksanakan tugas ini dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara-saudari semua dalam tugas pelayanan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa kami di surga, Engkaulah sumber hidup, kebahagiaan dan keselamatan kami. Pandanglah kami umat-Mu yang pada kesempatan ini akan menyampaikan doa-doa permohonan kami kepadamu, sudilah Engkau mendengarkannya. Bagi gereja, ya Bapa, berkatilah gereja-Mu dari hari ke hari, agar tetap bersatu dan semakin tekun mewartakan kabar gembira Putra-Mu di tengah dunia, agar semakin banyak orang merasakan kegembiraan cinta-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kongregasi CB, syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu selama 100 tahun kongregasi CB hadir dan berkarya di Indonesia. Semoga semangat Bunda Elizabeth dan Carolus Borromeus yang diwariskan oleh 10 suster misionaris pertama menjiwai para suster CB dalam hidup dan karya mereka, sehingga mereka semakin cakap dalam mengabdi-Mu, dalam keterlibatan dan kesetiaan mereka ikut membangun negeri ini. Semoga kongregasi CB dimampukan
untuk menangkap kebutuhan gereja dan masyarakat zaman ini, sehingga banyak orang mengalami kebaikan, belas kasih, dan pengampunan-Mu. Anugerahkanlah kegembiraan rohani kepada para suster CB dalam hidup dan perutusan mereka. Berilah istirahat kekal bagi para suster yang telah meninggal dunia, khususnya yang pernah hidup dan berkarya di regio Indonesia Timur. Marilah kita mohon. Allah segala rahmat, rencana-Mu terhadap dunia serta manusia melampaui segala dugaan kami. Semoga kami tetap percaya pada kekuatan kasih-Mu yang menyelamatkan, sehingga kami selalu berani memberikan diri kami sepenuhnya kepada Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami kini dan sepanjang masa. 100 tahun para suster CB merajut cinta kasih di bumi pertiwi Indonesia. Dengan hati yang berkobar karena cinta kasih, para suster melaksanakan visi misi kongregasi dan berbuah melimpah dengan berkembangnya kongregasi. Semua itu karena berkat tuntunan Roh Kudus yang memberanikan para suster untuk senantiasa melangkah dengan percaya pada penyelenggaraan ilahi. Percaya bahwa Tuhan memimpin dan menopang dikala lemah tak berdaya. Karena itu hanya rasa syukur yang terungkap dalam peristiwa berahmat ini. Dari rasa syukur inilah kita hendak membawa persembahan hasil karya kita kepada Tuhan. Marilah kita menghantar bahan persembahan kita ini, lambang hati dan tanda syukur kita kepada Allah, sumber cinta kasih, dengan lagu dan tarian yang meriah. Semua
supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, sudilah menerima korban keselamatan yang kami persembahkan kepadamu. Pada syukur kami 100 tahun hadirnya kongregasi para suster cinta kasih Carolus Borromeus, juga 60 tahun berdirinya lembaga pendidikan Santo Pius ke-10 Lowoleba. Semoga berkat doanya kami pun bebas dari segala dosa, sebab kami percaya bahwa karena rahmat-Mu kami semua disucikan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku.
setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berangilah kita berdoa. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari Tuhan bersabda, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Dia hapus. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Jiwaku memuliakan Tuhan.
bersyukur atas santapan sabda dan Ekaristi Suci yang memberikan jaminan kehidupan abadi kepada kami. Semoga dengan menyantap tubuh dan darah-Mu, kami semakin hari semakin tumbuh dalam iman, harapan dan kasih. Dan semuanya ini kami wujud nyatakan dalam karya pelayanan kami bagi mereka yang miskin, tersingkir dan tersisih. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari bersama para suster Santo Carolus Borromeus dan juga Lembaga Pendidikan Santo Pius ke-10 di dalam hidup, karya, pengabdian dan pelayanan selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi Syukur 100 tahun CB di Indonesia dan 60 tahun SMP Santo Pius ke-10 Lebo-Leba sudah selesai. Marilah pergi, kita diurus.